Materi kedua tentang variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Pendahuluan. Individu manusia akan membawa sifat-sifat yang dimilikinya ke dalam organisasi, seperti kemampuan diri, kepercayaan pribadi, pengharapan, pemenuhan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Semuanya akan dibawa oleh individu saat memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi. Tak kalah dengan itu, organisasi juga mempunyai sebuah karakteristik antara lain seperti keteraturan, susunan, struktur bagan, hierarki, jabatan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Menurut David Nadler tahun 1909, diambil dari Miftah Toha tahun 2012, beliau menyatakan, jika karakteristik individu yang tadi kita sebutkan berinteraksi dengan karakter organisasi yang tak kalah dengan itu, maka akan terwujudlah perilaku individu dalam organisasi. Selanjutnya, perilaku manusia. Menurut Miftah Toha, ada 4 prinsip dasar perilaku manusia, yaitu pertama, manusia berbeda perilakunya karena memiliki kemampuan yang tidak sama. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak mewujudkannya. Keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Kepribadian manusia. Dalam bahasa Inggris, istilah untuk kepribadian adalah personality. Istilah ini berasal dari sebuah kata Latin, yaitu persona, yang berarti topeng perlengkapan yang selalu dipakai dalam pentas-pentas drama-drama Yunani kuno. Istilah ini kemudian dipakai oleh orang-orang Roma dan mengartikannya sebagai seorang yang nampak di hadapan orang lain. Selanjutnya, tipe-tipe kepribadian manusia. Ada 3. Yang pertama, tipe kepribadian sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Kedua, tipe introvert, extrovert. Yang ketiga, tipe kepribadian endomorph, ectomorph, dan mesomorph. Penjelasan ini dikutip dari buku Perilaku Organisasi, karya Susatyo Herlambang, penerbit Goshen Publishing. Terima kasih. Materi kelima, peranan pemimpin dalam organisasi. Pendahuluan. Kepemimpinan yang baik akan mudah meletakkan kepercayaan terhadap anggota-anggotanya, sedangkan kepemimpinan yang tidak baik akan sulit mendapatkan kepercayaan dari para anggotanya. Penelitian menunjukkan dan pengalaman menguatkan bahwa organisasi dengan kepemimpinan yang kuat dan efektif di semua tingkatan mencapai hasil-hasil bisnis yang superior, sedangkan organisasi dalam kepemimpinan yang tidak konsisten mencapai hasil bisnis yang tidak konsisten, dan organisasi dengan kepemimpinan yang inferior mencapai hasil bisnis yang inferior. Dikutip dari Ulrich dan Smallwood 2008, 104. Lebih jauh, hasil penelitian yang dilakukan oleh Andersen Consulting Institute for Strategic Change, nilai saham dari suatu perusahaan yang memiliki kepemimpinan yang baik tumbuh sebanyak 900% dalam kurun waktu 10 tahun, dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemimpinan yang buruk hanya mengalami pertumbuhan 74% dalam kurun waktu yang sama. Thomas Stewart dalam tulisannya mengungkapkan, jika Anda dipaksa untuk memilih salah satu faktor yang dapat membuat perubahan besar, pilihlah faktor kepemimpinan. Selanjutnya, peranan pemimpin pertama, pengaruh. Pengaruh datang secara bertahap. Secara keseluruhan, pengaruh bekerja sebagai berikut, yaitu pertama menjadi model atau memberi contoh, kedua memotivasi, ketiga mentoring, keempat melipat gandakan. Dikutip dari Maxwell tahun 1997.26. Peranan pemimpin kedua, hubungan interpersonal. Berinteraksi menyatakan, di Amerika, kecerdasan terpenting dan paling dihargai adalah kecerdasan sosial, yakni kemampuan bergaul dengan baik dengan orang lain. Apa kata mereka? Menurut psikolog Sidney Journal,
Sebagian besar kesenangan dalam kehidupan datang dari jalinan hubungan yang membahagiakan dengan orang lain. Dan sebagian besar masalah dalam kehidupan berasal dari jalinan hubungan yang buruk dengan orang lain. 3 unsur yang mendasar antara pemimpin dan pengikutnya. 1. Kepercayaan. 2. Saling menghargai atau menghormati. 3. Komunikasi. Dikutip dari Mannion tahun 2005.236. Penjelasan ini dikutip dari Kasuan, judulnya Leadership and Team Working. Terima kasih. Cara berkomunikasi yang efektif dan efisien dalam organisasi. Pendahuluan. Komunikasi yang efektif sangat penting bagi organisasi manapun dan dapat membantu dalam banyak hal. Lingkungan komunikasi terbuka. Mengembangkan komunikasi di lingkungan karyawan, membuat wadah untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap isu tertentu. Sistem komunikasi. Menggunakan sistem ekonomi inklusif di mana semua orang menjadi bagian dari keputusan yang diambil perusahaan. Komunikasi virtual atau meningkatkan komunikasi internal dalam perusahaan. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan komunikasi. Tata cara berkomunikasi. Dorong pertanyaan dan diskusi. Gunakan bahasa tubuh dengan benar. Tunjukkan dukungan kepada setiap anggota. Mengadakan pertemuan individu. Komunikasi efektif dan memiliki humor. Aturan-aturan dalam perusahaan. Membiasakan anggota untuk berbicara dan memberi pendapat di setiap pertemuan. Membiasakan setiap anggota untuk bertanya. Membiasakan setiap anggota untuk saling menyapa.